Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan debat yang sangat memanas dan di mana ada raja debat yaitu Ustadz Juma. Dalam pembahasan mereka, siapakah yang sebenarnya yang menyembah Tuhan yang menjadi manusia? Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya selalu. Ya, jadi begini, kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik, Juma. Nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan muslim. Tapi wajar lah ya memfitnah, karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah. Ya, sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah. Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu. Ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh. Apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api, ada nyali gitu ya. Karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik Juma. Nanti saya akan buktikan ya bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah? Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah. Tetapi secara praktek, ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu, ya, sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak? Ya, karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit. Langsung kamu berteriak histeris, turunkan begitu toh? Oke. Oke, silakan. Si Juma open mic. Saya clearkan dulu semua. Oke, silakan bro. Saudara-saudara, Oke, dengarkan. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Oh, nanti jadi kecil kita punya time. Dan bicara aja bro, bicara aja. Narasikan saja. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahan dulu. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, jangan cuma telinga ini. Oke. Ini Al-Quran. Ya. Besarin. Oke, sebentar. Nah, oke, ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat. Nih, ini sholata wata nih. Ini salawat nih. Doa ini doa. Nih doa. Ini yang terakhir ini doa, adik-adik ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan sholawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa. Tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah, diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, pujiannya kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan,
bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan, teos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut. Oke ya, kita stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nah, apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk ini, untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Masih besar Bang Raja Debat buka data. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi ya, temanya sebelum digeser dulu. Oke. Sebentar. Saya geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap. Oke, Ya, 2 saya menit tanggapin ya. dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke. Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan-golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah. Sesungguhnya mereka bukan berfirman kepada Allah, karena mereka menyangkal bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa. Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah sekarang saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya sekata saja. Ingat nih teman-teman. Tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mu'alaf teman-teman, ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Oke. Sebagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya, untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Al-Quranul Karim yang Anda pakai data. Ya, dengarkan aja. Terjemahan ketunjukan Al-Quran juga nggak bisa kamu. Oke, Jadi silakan Juma. ketika Anda membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di sini dikatakan di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Ya kalianlah itu. Bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian imani itu ajaran Roma, Yunani. Oke? Itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau, jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan.
Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepada aku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami. Makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dijamin surga. Beliau diberikan telaga. Beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil yang Anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselawatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami, di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas. Sedangkan Yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus. Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia, semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar. Ini Hosana Anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta. Dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan. Dua-duanya didoakan. Ini parah ini Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat, salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Tolong Anda jelaskan, giliran saya bertanya, tolong Anda jelaskan. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu, dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian, dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain. Ini dia tidak tahu arti Hosana ya. Boleh nggak aku bentar, isi? bentar, Ya, Bang itu- Tom, bentar. Nggak apa-apa, bentar nggak saja, apa-apa, Bang- nggak apa-apa. Bang Tom ya, Bang bentar Tom, lah. please. Bang Raja debat aja dulu. Bang Raja debat aja dulu kita kasih. Ya, nanti kita... Gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh bisa Oke. ya, masa nggak bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan Bang Raja Debat. Baik. Baik teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Dia mengatakan, "Oh, itu bukan untuk Islam." Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata, "Kami beriman kepada Allah"? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak kami beriman kepada Allah, kata dia itu bukan untuk Islam.
Wow. Nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh. Takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh, nggak enak gitu loh. Oke? Ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam. Ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islam yang selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow. Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati, bukan Raja Debat. Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong. Inilah kamu udah terguncang, santai aja. Ya, jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, oh itu bukan kepada Islam. Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Gurunda Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana, ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkaulah pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya, kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya, saya teruskan diskusi kita di Rumu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab, bolehkah dua kalimat syahadat dipenggal menjadi satu kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, bukti kalau Muhammad bukanlah Allah yang kalian sembah, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Nah. Baik, sekarang kita santai dan ya Allah. Panas ya. Masih dijawab, Bang, nanti kepanasan. Ya, baik. Saya Baik, kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah. Kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian, apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah satu kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya, pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat, yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut Bang, gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih sama dia. Habis. Oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma, sebentar ya, sebentar. Saya Oke.
ini dulu ya bro, saya ambil alih dulu. Jadi gini, Sip. teman-teman tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi. Seharusnya ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ. Karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit aja bang. Terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 2 menit ya. Gimana Raja Debat? Terserah biar dia nggak kabur, karena takutnya dia kabur lagi. Dia di DPO saja soalnya. Dia nggak kabur. Kenapa dia minta 2 menit? Dia nggak tahan telinganya itu. Oke. Berarti 2 menit ya, 2 menit cuma Iya, kita. karena semuanya isinya bullshit. Oke, 5 berarti menit kita itu sepakat bullshit. ini ya. Sekarang Anda 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai Bang. Oke, Anda tidak menjawab Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun sono jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar. Kata awal dan akhir itu hanya sisipan. Itu penambahan tambal sulam. Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi. Di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, A, O. Jadi Yesus itu adalah A, O, A, O, 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 A, O, A, O, O, O. Itu Yesus. Apa A, O itu? Yang tahu mungkin Tarsan. A, O. Ya, kamu belajar. Jadi kau bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa. Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9. Mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Nah, kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulub, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Habis. Oke, silakan. Ingat ya, doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit bang? Oh jangan Ya, tambal sulam yang nggak kuat maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia saja soalnya. Iya, masalahnya Raja Debat ini, Raja Curhat ini nggak menjawab. Oke, Saya ulangi, nggak ada data, Bang Juma Bang nggak ada RD, data, itu aja. Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah gitu manusia. dah. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus itu diserangnya. Doa, bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Ya. Oke, santai Kak Juma. Nggak ada data. Ya. Nggak ada Pokoknya kau jangan kabur. Oke teman-teman yang lain silakan di itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya Bro Juma ya. Jadi kalau Tapi itu, pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? iya, Atau jawab. saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti saya semua akan saya tulis. terjawab. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi Ya, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan saya, Yesus bisa berdoa ingatkan. karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Oke. Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan?
Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang maha kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, ya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang maha kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke? Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-10 mengatakan, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah mendengar bagaimana debat antara Raja Ustadz Jumat, ya, di mana dia dipermalukan oleh seorang apologet Kristen, pemuda Kristen Indonesia. Ya, sebenarnya Yesus sebagai manusia, dia adalah 100% manusia, dan dia juga 100% Allah. Tapi dia tidak berdosa, beda dengan kita manusia yang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kali ini juga kita akan berikan satu komentar yang menarik, bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dia akan memberikan kelegaan kepada kita, barang siapa yang percaya kepadanya. Dan Yesus juga berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kitalah sebagai orang yang sudah percaya, marilah kita mendasari hidup kita dengan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, mengokohkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.